kalian sehat semua. Saya doakan bagi yang dalam keadaan tidak sehat segera diberikan kesembuhan agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari-hari berikutnya. Oh iya, jangan lupa pada situasi pandemi seperti ini jangan kalian tinggalkan protokol kesehatan, yaitu yang pertama selalu gunakan masker saat bepergian, yang kedua jaga jarak jika terdapat kerumunan, yang ketiga selalu kalian mencuci tangan setelah bepergian atau setelah memegang benda-benda yang kalian anggap terjangkit virus corona. Lalu yang selanjutnya, jangan lupa asupi tubuh kalian dengan makanan dan minuman yang bergizi. Dan yang terakhir, tak lupa kalian berdoa meminta perlindungan agar terhindar dari virus corona ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita awali dahulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Adakah yang sudah tahu akan belajar apa kita hari ini? Ada yang belum tahu? Oke, akan Bapak beritahu. Kita akan mempelajari tentang bab 3, yaitu budidaya ternak kesayangan. Apa saja yang diharapkan pada pembelajaran kali ini? Yaitu kalian paling tidak bisa memahami kebutuhan dan karakteristik sarana untuk budidaya ternak kesayangan. Seperti contohnya nanti ada kelinci, ada misalkan ayam, ada hamster, seperti kucing, dan lain-lain, banyak sekali. Tapi nanti tidak akan saya jelaskan semua, hanya beberapa contoh hewan saja. Kurang lebih semua sarana dan peralatannya sama, yaitu nanti akan dijabarkan. Lalu yang kedua, kalian bisa mempersiapkan sendiri dan memperhitungkan apa saja alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan budidaya ternak kesayangan. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya kita akan mengikuti materi yang akan Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa fokus dan memahami apa yang terdapat dalam video ini. Yuk, mari kita simak. Assalamualaikum anak-anak. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab yang berkaitan tentang budidaya ternak kesayangan. Apakah kalian pernah melihat ternak di sekitar lingkungan kalian? Jika iya, apa yang dirasakan setelah melihat ternak-ternak tersebut? Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Apalagi di negara kita Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman jenis fauna, merupakan negara terbesar ketiga di dunia. Keunikan tersebut yang dimiliki oleh ternak kesayangan dapat membuat orang yang melihatnya merasa senang dan nyaman, sehingga dapat mengurangi rasa stres. Memelihara ternak kesayangan akan memunculkan juga sikap peduli, tanggung jawab, dan penyabar. Selain itu, memelihara ternak kesayangan juga bisa mendatangkan banyak sahabat melalui pertemuan dalam berbagai kontes atau menjalin kerjasama dalam kompetisi-kompetisi yang diadakan baik dalam komunitas maupun tingkat nasional. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis ternak kesayangan. Ada beberapa hewan yang dapat diternakan, antara lain kelinci hias, hamster, dan burung merpati. Selanjutnya ada juga burung kicauan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelinci hias. Kelinci merupakan ternak yang kecil multiguna karena dapat dibudidayakan
sebagai penghasil daging, kulit, atau untuk kepentingan di laboratorium sebagai bahan uji coba. Ada beberapa keuntungan jika kalian memelihara kelinci, baik sebagai pedaging maupun sebagai ternak kesayangan. Kelinci memiliki potensi biologis yang tinggi karena dapat dikawinkan kapan saja setelah dia dewasa. Waktu mengandungnya pun sangat singkat, yaitu 30-32 hari. Seekor kelinci dapat melahirkan 6-8 kali selama 1 tahun, dengan jumlah setiap kelahiran antara 6-7 ekor. Oh iya, untuk kalian yang mungkin ingin memelihara kelinci, disarankan untuk memilih kelinci yang sudah berumur 2-4 bulan, agar ketika kalian memeliharanya terhindar dari risiko kematian karena kelinci tersebut masih belum cukup dewasa dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang kedua adalah hamster. Hamster merupakan hewan kecil yang termasuk dalam jenis hewan pengerat. Hamster berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian tenggara. Sejak tahun 1300-an, hamster sudah dipelihara, tetapi pada waktu itu hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium saja. Tetapi belakangan ini, hamster juga dijadikan sebagai hewan yang dibudidayakan atau sebagai diambil keindahannya. Hamster memiliki ukuran tubuh relatif kecil. Tubuh hamster dewasa panjangnya 7-10 cm. Ada juga yang berukuran lebih besar, sekitar 18-20 cm. Tubuhnya lentur. Ia tidak seperti tikus. Hamster memiliki bulu yang lebat dan halus di sekitar tubuhnya, hingga memenuhi bagian telinga, ekor, dan kaki. Hamster adalah hewan yang aktif pada malam hari dan beristirahat pada siang hari. Hamster juga tidak tahan terhadap panas dan akan mati jika terpapar terik matahari dalam waktu yang lama. Sama seperti sifat hewan pengerat yang lainnya, ketika matahari tenggelam, barulah hewan ini keluar dari lubang persembunyiannya untuk melakukan aktivitas seperti mencari makan atau bertemu pasangannya dan bermain. Sampai hari menjelang pagi, maka dia akan kembali ke dalam lubang untuk beristirahat sepanjang hari. Begitu terus siklus hidupnya. Ada beberapa jenis hamster yang terdapat di Indonesia, yaitu hamster Syria, Campbell, Winter White, Roborovski, dan Cina, seperti pada gambar berikut. Yang ketiga adalah burung merpati. Keberadaan merpati tersebar luas di dunia. Jenis dan macam-macamnya memiliki sifat-sifatnya sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya. Terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia. Merpati yang hidup di negara-negara di belahan bumi selatan, terutama Indonesia khususnya, memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan elegan jika dibandingkan dengan negara lain. Panjang tubuh merpati bisa mencapai 75 sampai dengan 85 cm. Warna bulu merpati sangat beraneka ragam. Ada yang ungu, biru laut, coklat, putih, atau kombinasi dari warna-warna tersebut. Habitat hidup merpati biasanya membuat sarang di ranting pepohonan, celah gunung karang, atau atap bangunan. Buatan sarang dilakukan ketika memasuki masa perkawinan, yakni
ketika merpati betina hendak bertelur dan mengerami telurnya. Apakah kalian tahu bagaimana proses pengeramannya? Proses pengeraman dilakukan secara bergantian antara merpati jantan dan merpati betina. Merpati dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu merpati hias, pos, balap, pedaging. Nah, khusus yang pedaging ini memiliki karakteristik yang berbeda karena yang diambil adalah dagingnya, bukan keindahannya. Jadi dia pasti lebih gemuk dari yang lain. Selanjutnya, yang keempat adalah burung kicauan. Beberapa jenis burung kicauan yang banyak dipelihara di masyarakat Indonesia adalah antara lain murai batu, lovebird, kenari, rujak hijau, kacer, dan lain sebagainya. Apakah ada dari salah satu contoh burung tersebut yang dipelihara oleh keluarga kalian? Wah, bagus sekali jika ada. Berarti kalian berlatih untuk menyayangi antar sesama makhluk ciptaan Tuhan. Di habitat aslinya, burung-burung yang berkicau biasanya berkelompok terdiri atas 2-10 ekor. Tiap kelompok pasti memiliki pemimpin atau yang disebut dengan jantan yang dominan, yang biasanya memiliki kicauan yang merdu dan panjang dibandingkan dengan pejantan yang lainnya dalam satu kelompok. Tahukah kalian jika kicauan burung banyak membawa manfaat terhadap manusia? Orang Jawa bisa menyebutnya kelangenan, yaitu dirawat untuk dipandang dan dijadikan hiasan. Jenis burung ini dapat dipelihara untuk menyalurkan hobi, memanfaatkan waktu luang, dan aktivitas positif. Selain itu, dapat memperbanyak teman dan sekaligus menghasilkan uang dengan membudidayakan atau dengan cara mengikutkan dalam kontes sehingga menang dalam lomba. Yuk, mari kita memelihara hewan kesayangan kita, contohnya hamster. Jika kalian ingin memelihara, langkah pertama yaitu kunjungilah toko hewan, lalu pilihlah hamster sesuai dengan yang kalian sukai. Selanjutnya, pilih hamster yang sehat. Ciri-cirinya adalah memiliki telinga yang bersih, anus yang bersih, dan kering. Perutnya kecil dan bulat. Juga tidak ada di bagian kulitnya yang botak atau benjolan pada kulit. Setelah kalian bisa mengetahui hamster itu sehat, lalu belilah peralatan dan bahan-bahan untuk menunjang kalian memelihara hamster tersebut. Untuk selanjutnya, jangan letakkan hamster pada tempat-tempat yang berbahaya. Letakkanlah hamster di tempat yang aman. Pastikan kalian meletakkannya di ruangan yang memiliki ventilasi udara. Jangan meletakkan kandang tepat di depan jendela atau terlalu banyak angin. Jauhkan kandang hamster kalian dari hewan-hewan karnivora, contohnya seperti anjing dan kucing. Karena jika hamster melihat hewan-hewan tersebut, maka dia tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat pada siang hari dan mengakibatkan stres pada hamster kalian. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga makan dan minumnya. Ada beberapa peralatan yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama adalah kandang. Yang kedua, tempat makannya, tempat minumnya, arena bermain, makanan,
pasir untuk dia mandi, jadi bukan air ya. Lalu kayu sebagai alas untuk dia berinteraksi. Jangan lupa masukkan serbuk-serbuk kayu ke dalam kandang kalian agar hamster merasa nyaman dengan kandangnya. Jangan lupa berikan makan dan periksa air apakah cukup, batas levelnya jangan sampai terlalu kurang. Lalu perhatikan juga arena bermainnya, apakah sudah terpasang dengan baik agar tidak longgar. Berinteraksi dengan hamster dapat mengurangi rasa stres. Ketika kalian lelah, ketika kalian memiliki banyak pikiran, cobalah untuk memandangi hamster kalian dan lihatlah mereka berjalan-jalan, bermain, memakan, dan berinteraksi satu sama lain. Dan sesekali, cobalah kalian menyentuhnya, mengelus-elusnya, atau memberikan mereka makan. Hal tersebut dapat mengurangi stres yang terdapat pada diri kita.
Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah melihat videonya? Apakah yang kalian dapat dari video tersebut? Pasti manfaat dong dan pengetahuan tambahan. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa saja yang sudah kalian dapat dari video tadi? Ya, benar. Ada pengenalan tentang berbagai macam budidaya ternak kesayangan. Contohnya ada kelinci, ada hamster, ada burung merpati, dan burung kicau. Burung kicau ada berbagai macam seperti murai batu, cucak hijau, dan lain-lain. Tadi juga di dalam video ada tahapan-tahapan bagaimana caranya kita untuk memelihara, ya betul, hamster. Ada hamster, harus diperhatikan bagaimana tempatnya, bagaimana cara membersihkannya, bagaimana memberi pakannya, dan lain sebagainya. Ya, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Saya harap kalian tetap terus semangat belajar dan terus giat mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun tidak bertatap muka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.